Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Bajingan kecil, kau memukuli putraku dengan sangat buruk. Jika aku menemukanmu, kamu akan mati, kata sosok botak itu dengan niat membunuh melonjak di wajahnya sebelum menghilang ke kedalaman pegunungan. Xiaoyan dan lainnya akhirnya sampai di kediaman klan Yue. Yuer, kamu harus membawa Xiaoyan untuk beristirahat dulu. Selain itu, jika Xiaoyan membutuhkan bahan obat, tanyakan saja, kata Yu Xing tersenyum. Terima kasih, Kepala Yue, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya sebelum mengeluarkan selembar kertas putih dan menulis beberapa ramuan obat yang diperlukan untuk penyembuhan. Yu Xing mengambil kertas putih dan melihatnya dan menemukan bahwa bahan obat itu tidak terlalu berharga, semakin baik penyembuhannya, bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian juga sangat berharga kan? Pikir Yu Xing. Baiklah, ayo pergi, kata Yueru membawa Xiaoyan ke kamar, sementara Yu Xing juga melihat Xiaoyan dan Yueru menghilang dan memanggil Panatua yang duduk di ruangan. Kemari, segera siapkan semua bahan obat di kertas putih ini dan kirimkan ke Xiaoyan, juga kirimkan akar penyembuhan milik keluarga Yue padanya, kata Yu Xing dengan tegas. Ketua, ramuan obat di kertas putih ini baik-baik saja, tapi akar penyembuhan spiritual sama sekali tidak mungkin. Tahukah Anda berapa banyak yang kita bayar untuk akar penyembuhan ini? Itu adalah ramuan yang sebanding dengan beberapa teknik penyembuhan dari keluarga malaikat yang dikenal sebagai daging dan tulang orang mati. Bagaimana mungkin itu diberikan begitu saja pada orang asing, kata Panatua Yufu keberatan. Panatua Yufu, saya pikir Anda sudah tua dan bingung, meskipun saya tidak tahu identitas anak ini. Tapi pada usia mudanya, dia mampu memiliki keajaiban dunia seperti peri api, dan bahkan jika saya melihat nyala apinya, itu pasti bukan nyala api biasa. Selain itu dia adalah alkemis kekaisaran tingkat pertama, itu bukan sesuatu yang bisa dia miliki jika tidak ada dukungan di belakangnya, kata Yu Xing. Bagaimana mungkin? Seru Yufu terkejut, seorang alkemis peringkat pertama kaisar sudah cukup untuk sejajar dengannya, belum lagi dia juga memiliki peri api. Panatua Yufu, ingatlah bahwa Xiaoyan ini akan selalu menjadi bangsawan dari keluarga Yue kita, sembuhkan orang bangsawan yang memiliki penyakit gelap, kata Yue Xing dengan tajam. Baik ketua, kata Yufu perlahan mundur dan meninggalkan ruangan untuk menyiapkan bahan obat. Di ruang rahasia yang tenang nampak batu bulan bertatahkan di dinding memancarkan cahaya redup mengusir semua kegelapan di ruangan dan cahaya hangat menyinari Xiaoyan yang duduk bersila di tempat tidur untuk penyembuhan tubuhnya. Xiaoyan, ramuannya sudah siap, aku akan meletakkannya di pintu masuk gua dan kamu bisa mengambilnya. Jika kamu butuh sesuatu yang lain, kamu bisa memberitahuku kapan saja, kata Yueru dengan lembut sebelum meninggalkan tempat itu. Ini adalah akar penyembuhan spiritual, seru Jinlong terkejut, saat melihat bahan obat di tangan Xiaoyan. Akar penyembuhan spiritual, gumam Xiaoyan terkejut dan menatap botol giok di tangannya, ada cabang putih bersih yang tergeletak di atasnya memancarkan kekuatan yang sangat lembut. Benar, itu adalah akar penyembuhan yang mirip dengan kekuatan penyembuhan keluarga malaikat. Aku tidak menyangka keluarga Yue tidak hanya memiliki warisan cahaya bulan, tetapi juga akar spiritual penyembuhan yang langka. Tampaknya keluarga Yue memiliki latar belakang yang sangat kuat, kata Jinlong. Kamu tidak perlu ramuan lain, simpan saja, cukup dengan akar penyembuhan ini, gunakan nyala apimu untuk memperbaikinya, kata Jinlong. Xiaoyan mengangguk dan mengambil bahan obat akar penyembuhan spiritual, api lotus iblis naik di tangannya dan baru saja menyentuh akar penyembuhan dan akar penyembuhan langsung berubah menjadi cairan paling murni di tangannya. Segeralah menyerapnya, kata Jinlong. Kekuatan ini tampaknya agak sama dengan yang terpancar dari King Yuan sebelumnya, kata Xiaoyan menatap genangan cairan di telapak tangannya dan menelannya. Begitu cairan itu masuk ke tubuhnya, kekuatan misterius segera mengalir ke seluruh tubuhnya membuat dusinya seketika pulih. Saat gelombang energi menghilang, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Akar penyembuh jiwa ini sangat kuat, aku tidak menyangka lukaku akan sembuh dalam waktu singkat, kata Xiaoyan terkejut. Tidakkah kamu berpikir bahwa apapun yang dapat dikaitkan dengan keluarga malaikat bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan, kata Jinlong tersenyum. Lukaku telah sembuh, dan sepertinya waktu untuk retreat ini tidak singkat, kata Xiaoyan dengan senang saat merasakan douqi yang melonjak di tubuhnya.
Jika dia bertemu Wu Huan lain kali, dia pasti tidak akan bertarung seimbang seperti sebelumnya. Kekuatanmu yang melonjak ini juga karena kombinasi kekuatan Yin Yang, adalah merupakan kekuatan yang sangat murni, kata Jinlong. Panatua Jinlong, apakah ada 8 klan kuno di benua Doudi ini? Tanya Xiaoyan penasaran. Tentu ada, selain klan Xiao, mereka adalah klan Yan, klan kuno, klan guntur, klan jiwa, klan roh, klan obat, dan klan batu. Selain klan Xiao, 7 klan lainnya tinggal di seberang benua Xuanling. Ketika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, aku akan membawamu ke sana. Terlalu dini untuk mengatakan terlalu banyak sekarang, kata Jinlong. Klan jiwa lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini, gumam Xiaoyan penasaran. Di mana kamu mengenal klan jiwa? Tanya Jinlong terkejut. Di benua Douchi, mereka memiliki alam sendiri yang disebut alam jiwa. Mereka mencari semua jenis jiwa di seluruh benua, terutama jiwa seorang alkemis yang kuat. Mereka adalah kekuatan paling kuat di benua Douchi, kata Xiaoyan. Jadi seperti itu, menyerap kekuatan jiwa yang kuat untuk maju ke jiwa kaisar. Metode ini sangat mirip dengan gaya mereka. Adapun yang kamu katakan, mereka juga mencari dan menangkap jiwa di benua Doudi. Aku pikir mereka tidak hanya ingin maju karena jiwa yang lebih kuat. Aku juga telah menyelidiki secara mendalam sebelumnya, dan tampaknya orang-orang dari klan jiwa dan klan iblis bergabung. Mereka tampaknya merencanakan sesuatu yang besar, kata Jinlong mengerutkan keningnya. Masalah ini kita kesampingkan dulu, ayo pergi. Ini juga waktunya untuk keluar dan melihat apa yang terjadi pada King Yuan, kata Jinlong. Xiaoyan mengangguk dan melangkah keluar dari ruang batu. Ketika Xiaoyan keluar dari retreatnya, hari sudah siang. Dia berjalan menuju ruangan di mana Yueru pernah mengatakan kepadanya, tampaknya ada sesuatu yang penting untuk dikatakannya. Di satu ruangan nampak Yusing dan Yueru tengah berbincang. Ayah, bulan depan sepertinya akan menjadi waktu pendaftaran pasukan yang kuat di benua Xuanling tahun ini kan? Tanya Yueru tersenyum. Yusing sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Dalam sebulan, ada seorang utusan akan datang ke Qingcheng untuk bertanggung jawab merekrut, kata Yusing. Dia tiba-tiba mengerutkan kening saat merasakan seseorang datang. Ketua Yusing benar-benar memiliki persepsi yang tajam, kata Xiaoyan tersenyum. Teman muda Xiaoyan bercanda, kata Yusing tertawa senang. Xiaoyan, lukamu telah pulih begitu cepat, kamu benar-benar layak menjadi alkemis kekaisaran tingkat pertama, kemarilah dan duduk, aku hanya ingin mengatakan sesuatu padamu, kata Yueru tersenyum. Xiaoyan juga tersenyum sebelum duduk di dekat Yueru. Setelah sebulan, seorang utusan akan datang ke kota Qingcheng kita untuk memilih beberapa orang berbakat untuk pergi ke Xuantian. Mereka akan bergabung dengan salah satu dari benua Xuanling berdasarkan peringkat mereka sendiri dan secara sukarela, kata Yusing menjelaskan. Xuantian, gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya. Yang disebut Xuantian adalah tempat di mana pasukan teratas di benua Xuanling berkumpul dan akan ada persaingan sengit. Apa teman muda Xiaoyan berniat untuk pergi? Tanya Yusing tersenyum. Itu wajar untuk keluar dan melihat, jawab Xiaoyan tersenyum. Itu bagus, kata Yusing tertawa senang. Lalu teman muda Xiaoyan akan beristirahat di keluarga Yue. Ketika aku selesai menulis buku, kamu dan Yue akan dapat menyelamatkan banyak masalah, kata Yusing tersenyum puas. Yueru juga sangat senang ketika mendengar bahwa Xiaoyan akan pergi bersamanya, namun matanya yang indah menoleh untuk melihat Xiaoyan yang mengerutkan kening dan bertanya, Xiaoyan ada apa? Aku tidak tahu apa yang terjadi pada King Yuan, tanya Xiaoyan. King Yuan, aku belum pernah melihat gejala itu sebelumnya, bahkan jika saya mengundang banyak alkemis, mereka masih akan bingung. Yue bawa Xiaoyan untuk melihatnya, kata Yusing menghela napas. Ayo pergi, kata Yueru memimpin jalan. Sementara Xiaoyan mengikuti Yueru, dia bertanya pada Jinlong, kerajaan mana yang ingin kita ikuti? Tanya Xiaoyan. Karena kamu telah mendapatkan harta di reruntuhan, utusan yang datang pasti akan memperhatikan, lebih baik bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling meskipun bukan yang terbaik, bagaimanapun keluarga kerajaan Xuanling terbiasa mempertahankan identitas mereka, dan samar-samar aku menebak bahwa api suci juga tampaknya terkait dengan keluarga kerajaan Xuanling. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa orang yang ingin menggantikanmu, selain itu keberadaanku juga dapat ditemukan, dari apa yang telah kulihat sebelumnya, sekarang klan jiwa mungkin juga bergabung dengan klan Solomon, aku juga tidak tahu apakah teman lamaku itu baik-baik saja sekarang, kata Jinlong.
kita akan sampai, jadi bersiaplah, kata Yueru muncul di luar rumah kayu yang sunyi, pintu kayu yang sedikit tertutup dibuka dengan lembut oleh Yueru, dan Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkannya dan mengikutinya. Rumah kecil itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memiliki semuanya. Mereka dengan lembut berjalan menuju tempat tidur dan sosok cantik berbaring di atasnya dengan cahaya putih menyelimuti tubuhnya. King Yuan, seru Xiaoyan juga mengerutkan kening, lalu menatap King Yuan di tempat tidur dan memanggilnya dengan lembut. Jangan berisik, kamu tidak bisa membangunkannya seperti itu. Dengan kemampuan ayahku, aku telah menemukan banyak ahli yang kuat, bahkan jika mereka berpengetahuan luas, tidak ada cara untuk membandingkan, kata Yueru yang juga khawatir dengan King Yuan di tempat tidur. Oh, beberapa kekuatan telah meluap, sepertinya waktu hampir habis, kata Jinlong. Situasi macam apa ini? Tanya Xiaoyan. Hei, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku perlu memperbaiki pil fondasi yang kokoh itu? Apa yang ingin kamu ketahui akan terungkap ketika disempurnakan, kata Jinlong. Lalu apa tetua yakin bahwa tidak ada masalah? Tanya Xiaoyan sedikit khawatir. Setidaknya dalam bulan ini tidak ada masalah, jika lebih lama, maka aku tidak tahu, kata Jinlong dengan serius. Xiaoyan juga lupa bahwa Yueru masih di sini, dan bertanya tentang King Yuan dengan Jinlong, membuat Yueru juga menatap Xiaoyan dengan kosong ke arah gadis di tempat tidur dengan Farah yang terkejut. Kalau begitu, setelah bahan obatnya lengkap, kita mulai memperbaiki pil obatnya, kata Xiaoyan. Yueru tiba-tiba bingung saat menjawab, yah, aku tidak bisa menahannya, bahan obat dari pil obat ini adalah yang akhirnya aku dapatkan, dan mereka seharusnya bisa menyembuhkan kondisi King Yuan, kata Yueru juga tahu keseriusan masalah ini. Di rumah kayu yang tenang, nampak Xiaoyan sedang duduk bersila, sebuah liontin giok sederhana yang memuat jiwa Sun Er dan lainnya perlahan jatuh dan menarik perhatiannya. Sun Er, Kailin, apa kabar kalian semuanya? Gumam Xiaoyan dalam hatinya. Di benua Douchi, Sun Er dan Cailin selalu berada di sisinya. Sekarang setelah berpisah, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang dan hatinya terasa sedikit kosong. Dia juga merasa cukup kesal, karena dia ingat bahwa sejak dia datang ke benua Doudi ini, dia telah berpisah dengan Sun Er dan Kailin yang sekarang menghilang. Dan ketika dia memikirkan gadis anggun dengan sedikit misteri, Xiaoyan tidak bisa menahan api di hatinya, dan mengalihkan pandangannya dari rumah kayu dan hanya bisa menghela nafas saat bergumam dengan suara rendah, Sun Er, Kailin, kamu harus menungguku, aku akan menemukanmu sesegera mungkin. Jangan khawatir, aku akan membawamu untuk menemukan mereka ketika masalah di sini selesai, kata Jinlong. Di dunia di luar benua Xuanling, ada 7 puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut dan 7 puncak gunung perlahan terjalin, seolah membentuk rune misterius. Salah satu dari 7 puncak di depan loteng ada sosok hijau ramping duduk di atas panggung batu dan menatap kosong ke kejauhan, cahaya emas samar menyala di matanya yang indah. Sesaat kemudian dia sepertinya merasakan sesuatu bergerak sebelum membuka matanya saat berkata, ayah, kamu sudah kembali? Tanya Sun Er tiba-tiba berbalik. Saat suaranya terdengar, bayangan di bawah sudut loteng tiba-tiba berfluktuasi ketika Gu Yuan muncul. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.